Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Afi, perkenalkan nama saya Sang Panulo, saya MBI 107. Ya, di sini akan mempresentasikan pekerjaan saya yaitu tentang investment casting, yaitu tentang proses pengecoran. Apa itu investment casting? Investment casting berasal dari kata Indonesia berarti melapisi sepenuhnya hal yang disebut pengacu. Lilin casting adalah proses pengecoran dengan pola yang terbuat dari lilin dan dilapisi dengan bahan tahan panas sebagai cetakan. Lilin kemudian dilelehkan sebelum menuangkan logam cair. Istilah investment berasal dari kata invest yang berarti melapisi sepenuhnya. Hal tersebut mengacu pada lapisan bahan tahan panas atau api di sekitar pola lilin. Ada beberapa tahapan dalam investment casting, yaitu yang pertama, pola lilin diproduksi. Kedua, beberapa pola melekat pada sprue untuk membentuk pohon pola. Tiga, pohon pola dilapisi dengan lapisan bahan tahan panas. Keempat, cetakan terbentuk. Kelima, cetakan dibalik dan dipanaskan untuk menandakan lilin serta membiarkannya menetes keluar dari rongga. Cetakan dipanaskan pada suhu tinggi untuk memastikan bahwa semua kontaminan hilang. Cetakan yang panas juga membantu logam cair mengalir lebih mudah ke rongga cetakan. Logam cair dituang. 7. Cetakan terlepas di produktor. Bagian-bagian produk dipisahkan dari sprue. Prinsip kerja pengecoran. Prinsip dasar proses pengecoran logam adalah proses pembuatan produk yang dimulai dengan penuangan cairan logam ke dalam rongga cetakan, di mana cairan logam akan menyesuaikan dengan bentuk rongga cetakan hingga cairan logam tersebut membeku. Proses pengecoran memiliki kemampuan untuk memproduksi bentuk produk yang rumit, produknya rongga dan dimensi produk yang tidak terbatas. Raw material. Raw material adalah sebuah bahan produksi yang di dalamnya termasuk semua bahan yang digunakan oleh suatu perusahaan kecuali beberapa jenis bahan yang secara fisik dijadikan satu dengan produk produksi oleh perusahaan tersebut. Raw material dibagi menjadi dua jenis, yaitu direct material, yaitu bahan baku langsung. Yang kedua, indirect material, bahan baku tidak langsung. Apa itu direct material? Direct material bahan baku langsung adalah secara umum adalah bahan baku yang menjadi komponen utama dalam sebuah proses produksi. Posisi bahan baku utama atau direct material tersebut terbilang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyokong kegiatan bisnisnya. Direct material adalah bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung yaitu bahan baku yang membantu proses perjalanan produksi, namun perannya tidak secara langsung terlihat pada produk yang dihasilkan dari proses produksi tersebut. Langkah-langkah pengecoran. Yang pertama yaitu persiapan. Tahap persiapan pekerjaan yang merencanakan seluruh kegiatan baik perencanaan teknik maupun perencanaan waktu. Pembuatan pola dan kotak inti berfungsi sebagai media atau alat untuk membuat rongga cetak pada cetakan sehingga ke dalamnya dapat diisi oleh rongga cair. Inti digunakan untuk membantu menghasilkan bentuk profil pada tuangan. Metode dengan menggunakan cetakan pasir membutuhkan pasir cetak yang sangat banyak. Pembuatan inti dan perakitan cetakan, rongga cetak pada cetakan dibuat dengan menggunakan pola, supaya beberapa bentuk memiliki inti pada setiap tuangan. Yang kelima yaitu peleburan. Peleburan adalah merupakan suatu proses pencairan beberapa bahan baku logam yang telah disiapkan. Penuangan adalah proses memasukkan cairan logam ke dalam rongga cetak yang terdapat pada cetakan. Yang ketujuh, pembongkaran. Proses yang dilakukan setelah proses pendinginan logam lalu dilakukan pembongkaran atau memisahkan benda corak dengan cetakannya. Yang selanjutnya yaitu pemotongan, penambahan, dan sistem saluran. Setelah benda cor dingin, selanjutnya sistem saluran dan penambah dipisahkan dari bendanya. Selanjutnya pembersihan cor. Dalam proses ini benda cor dibersihkan menggunakan penyemprot mimis baja maupun air.
perlakuan panas. Perlakuan panas ini digunakan untuk beberapa media sih, maksudnya berapa benda yang telah dihasilkan kan untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi hanya beberapa derajat yang ditentukan. Inspeksi yaitu tahap di mana pemeriksaan setelah melalui tahap-tahap tersebut apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cacat pada proses pengocoran. Pokok cacat yaitu ekor tikus tak menentu atau kekerasan yang meluas. Kedua, lubang-lubang ketika retakan. Keempat, permukaan kasar. Kelima, salah air. Keenam, kesalahan ukuran. Ketujuh, inklusi dan struktur tak seragam. Delapan, deformasi. Kesembilan, cacat tak nampak. Keunggulan jenis pengecoran yaitu saya mengambil jenis investment casting. Investment casting merupakan jenis pengecoran yang menggunakan cangkang yang terbuat dari keramik atau plastik yang mengitari pola lilin. Nantinya pola lilin dilebur dan dihilangkan dalam tubuh, dan logam dituang ke dalam cangkang sebagai proses pengecoran. Umumnya jenis pengecoran ini digunakan apabila memerlukan kompleksitas tinggi. Jenis pengecoran ini sangat cocok apabila memerlukan tingkat presisi yang tinggi dan meminimalisir material buangan. Ramah untuk pengecoran material besi dan dengan non-besi, serta mampu mengecor dengan tingkat kerumitan tinggi. Ini contoh hasil pengecoran investment casting yaitu sebuah part. Dan ini gambarnya. Dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam presentasi saya memiliki kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.